Nabi Ibrahim bertugas untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di periode dakwah Nabi Nuh alaihissalam saat ada banjir. Ya, jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu kurang lebih 5-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Di era Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, ya kan? Kemudian atasnya tersapu, bagian atas Ka'bah. Tinggal pondasinya saja. Nah, dalam bahasa Arab itu, pondasi kalau satu nih, ada pilar ke bawah satu, itu disebut qaidah namanya. Kalau banyak, ya ini 4 nih, 1, 2, 3, 4 tiang dalam. Ada ke atas ya kan? Ya, cakar harimau tuh. Ya, ayam kan kecil ya, cakar ayam. Bawah misalnya ya. Kalau 4 ini jamak, maka dijamakkan qaidah jadi qawaid namanya. Jelas? Kalau jadi tempat ada atap dan sebagainya, lengkap jadi bait namanya. Batunya hajar, ruangannya hujrah, sekatnya hijar. Kalau lengkap semua jadi bait namanya. Karena itu ini disebut Baitullah lengkap. Ka'bah itu lengkap asalnya. Ya, jadi Adam turun, Ka'bah sudah ada. Ali Imran ya, di ayat ke-96 sampai 97, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang Allah bangunkan, Allah perintahkan malaikat bangunkan satu tempat untuk pusat ibadah, kiblatnya yaitu Ka'bah. Jadi bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk jadi sentral ibadah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Ya. Jadi Ka'bah sudah ada, antum belum ada tuh. Sentralnya sudah ada. Nah, di era Nabi Nuh yang lengkap itu atasnya ya dengan izin Allah nanti hikmahnya besar sekali, kena banjir atasnya tersapu. Sehingga tersisa pondasinya saja. Enggak kelihatan. Maka di era Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali meninggikan pondasi itu sehingga utuh kembali ke atas. Maka Nabi Ibrahim kemudian datang, ketika hendak meletakkan batu pertama, dipijakkan kakinya, pijakan kaki pertama untuk membangun sesuatu yang besar disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji, kemudian mau tawaf, itu kan dekat Hajar Aswad ya, sebelah kanan dikit itu ada makom Ibrahim ya Bu. Ya kan? Nah itu makom itu persis posisi awal kaki beliau memijakkan kaki pertama untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Dan itu ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kalau ngaji lagi baru saya buka. Ya. Tapi di antara kita saja tuh. Nah saat mulai memijakkan kaki, anaknya yang belum balik namanya Ismail alaihissalam, di sisi yang lain sebelah kanannya itu saking merasakan cinta dan sayang pada ayahnya, pengen bantu bapaknya. Karena ayahnya itu walaupun sibuk, itu selalu menyempatkan waktu nengok, Bu, Pak. Nanti ada hikmah di Idul Adha itu salah satunya sifat ayah yang walaupun dengan kesibukannya masih memperhatikan keadaan anaknya. Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Ya, tapi anaknya tumbuh di Mekah. Sesibuk-sibuknya masih bisa nengok. Makanya disebut Ibrahim. Di antara makna-makna yang banyaknya, salah satu artinya Abun Rahim, bapak yang punya perhatian dalam pada anak. Nengok dengan siapa tumbuh, dengan siapa bergaul, dengan siapa nikah. Karena ada rasa dari ayah ke anak, maka tumbuh cinta kasih dari anak ke ayah. Lihat bapak kerja pengen bantu. Jadi begitu Nabi Ibrahim mulai ingin meninggikan, anaknya bawa batu di sisi yang lain. Disusun-susun bahasa kita, Pak boleh bantu ya. Disusun-susun jadi satu bagian, bagian itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Sisi yang lainnya. Nah singkatnya ketika keduanya sudah selesai meninggikan itu, maka berdoalah keduanya di samping Ka'bah. Dengan 3 permintaan diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 permintaan pertama, 128 permintaan kedua, 129 permintaan ketiga. Dan 3-tiganya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan kepada kita, kalau doa yang dilakukan pasca amal soleh, itu potensi dijawabnya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan berdoa tanpa amal soleh. Jadi kalau sudah beramal doa, habis sholat doa, habis baca Al-Quran doa. Jangan cuma sekedar dengan shadakallah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sayang hilang peluang doa. Ya.
Karena malaikat tuh masih mengikuti. Orang yang beramal soleh, malaikat tuh ada tugas-tugas untuk mendampingi. Dan kalau dia berdoa, diaminkan. Kayak sekarang, ini kan amal soleh. Hadisnya sahih di Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Jika ada siapapun melangkahkan kakinya dengan niat tulus untuk belajar, walaupun satu ayat, satu hadis, setiap derap langkahnya dari tempat dia menetap sampai ke tempat belajar, itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya dan balas itu untuk meringankan langkahnya saat hisab ke surganya. Ya, belum selesai hadisnya, jangan amin dulu, ya. Kemudian yang kedua apa? Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan sayapmu, berikan ridho kepadanya. Nah, bentangan sayap malaikat ini punya 3 arti. Di antara 3 ini, mana yang pertama mengaminkan doa orang yang bermohon saat belajar. Jadi ketika Anda berangkat, isi dengan istighfar. Ya, kan pernah dengar kisah viral kan? Seorang pembunuh 99 sampai dengan 100, itu kan Allah terima taubatnya saat berangkat ke majelis ilmu. Dan belum nyampe. Di tengah jalan meninggal. Belum nyampe ke majelis ilmu, Pak, Bu. Di tengah jalan meninggal. Itu nanti yang menginspirasi ke depannya, ya, kisah ini yang diteruskan nanti ke era Nabi dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf tuh. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik, lantas dia ingin mendekati Allah dan Rasulnya, datang ke majelis ilmu. Kalau dia datang dan masih hidup betul-betul niatnya merubah, Allah akan limpahkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi ibu kalau mau ngaji ke sini, yang Allah berikan bukan kupon dulu, Bu. Panitia kalau kupon tuh. Ya. Yang Allah kasih ketenangan, tenang dulu. Jadi habis ngaji itu kita tenang. Karena tahu siapa kita, tahu tentang hidup kita, tahu persiapan pulang, tenang. Nah, dengan ketenangan itu dibimbing oleh Allah sesuai profesinya untuk sukses, baru dilimpahkan dunia. Jadi jangan berharap kalau ngaji itu dapat dunia dulu. Dunia itu kecil. Kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu. Kalau ada orang berangkat dengan niat itu, belum sampai ke majelis ilmu, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan malaikat, catat pahalanya yang menggugurkan dosa-dosanya. Kalau istighfar di jalannya. Tapi kalau cuma foto-foto, bikin status, nggak dapet itu. Ya. Nah, balik ke ayat tadi ya, kita kembalikan. Nah, karena itu, kembalikan ke Hijr tadi, ya, kembalikan ke Hijr tadi, 3 doa semua dikabulkan. Setelah beramal soleh, isi dengan doa.